Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini Selasa 12 Maret 2019 kita bertemu kembali dalam sesi 8 jam 18.45 sampai dengan 19.45 yang presenternya dalam hal ini adalah Ibu Enda Widyaningsih dengan materi yuk belajar bilangan bulat sambil maju mundur cantik. Kemudian dengan host saya sendiri Trilita dan moderator Ibu Tuti Agiawati. Kira-kira seperti itu untuk acara selanjutnya. Saya serahkan kepada Ibu Tuti Agiawati. Ya, terima kasih Bu Trilita. Bu Trilita atas waktu yang diberikan. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, hari ini season ke-8 kita akan berada lagi di bagian ini yang akan menjadi presenter yaitu Ibu Endah. Bu Endah, materinya belum dikeluarkan ya? Sudah ini Bu. Nah, ini dia. Oh, saya belum lihat ya? Sudah saya share. Oh iya, sorry. Belum, sebentar. Belum ini. Belum saya share ya? Materinya Sudah belum tampil Bu? Udah tampil? Kok saya nggak ngelihat ya? Udah ada Bu Endah. Udah ada kan? Oh, udah. Oke. Sudah. Iya. Sudah Bu Endah. Iya, oke, Ya. siap. Terima kasih. Nah, ini judulnya yaitu Yuk belajar bilangan bulat. Yuk belajar bilangan bulat sambil maju mundur cantik. Nah, ini seperti orangnya cantik Syahrini ala Webex, ala PC. Bapak Ibu guru yang hebat, kita dengarkan dari Bu Endah materi yang menarik ini. Silakan Bu Endah. Terima kasih Ibu Tuti Agiawati. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, malam hari ini saya ingin coba berbagi tentang pengalaman saya mengajarkan siswa-siswi saya belajar bilangan bulat yang menurut mereka itu cukup bikin mereka itu mumet. Oleh karena itu saya coba ajak mereka melakukan ini yang kemudian saya jadikan materi pada malam hari ini, yaitu yuk belajar bilangan bulat sambil maju mundur cantik. Nah gitu ya Bu ya. Oke. Baik, bersama saya Endah Widyaningsih. Kita akan coba sama-sama lihat. Saya mohon nanti kita juga bisa berbagi mungkin dari apa yang saya paparkan nanti. Alhamdulillah jika jadi masukan, syukur-syukur kalau Ibu juga bisa, Ibu maupun Bapak bisa memberikan masukan atau mungkin juga menambahkan. Alhamdulillah, saya kira ini ajang yang cukup tepat untuk berbagi. Nah, ini adalah pengalaman saya. Baik, kita mulai saja sebelum kita masuk melakukan kegiatan maju mundur cantik. Di sini kita coba cari tahu dulu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Nah, di sini kita bisa lihat di mana posisi masing-masing bilangan, yaitu bilangan bulat negatif yang berada di sisi sebelah kiri 0 di sini, dan bilangan bulat positif yang berada di sebelah kanan bilangan 0. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah masing-masing bilangan yang tertera di dalam garis bilangan ini yang harus diingat adalah jika bilangan tersebut letaknya semakin ke kanan, maka
dia akan semakin besar nilainya. Sementara jika bilangan tersebut berada semakin ke kiri letaknya, maka bilangan tersebut semakin kecil nilainya. Nah, di dalam pembelajaran bilangan bulat positif negatif ini, yang harus diingat, kalau perlu dipahami terutama oleh siswa didik kita adalah rumus yang harus mereka ingat agar dapat memudahkan mereka dalam menghitung bilangan bulat positif dan negatif. Nah, rumus yang harus diingat itu adalah jika bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, maka nanti hasilnya pasti positif. Dan jika bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, nah hasilnya ini bisa negatif, bisa juga positif. Kenapa begitu? Hal ini tergantung pada besarnya bilangan negatif atau positif yang kita jumlahkan. Dia akan menghasilkan bilangan negatif jika bilangan yang kita jumlahkan, bilangan negatifnya itu lebih besar daripada bilangan positif. Dan akan menghasilkan bilangan positif jika bilangan positif yang kita jumlahkan hasilnya lebih besar daripada bilangan negatif. Dan ini berlaku juga untuk jika kita menjumlahkan bilangan negatif dengan bilangan positif. Hasilnya bisa negatif, bisa positif, tergantung pada besarnya bilangan positif atau negatif tadi yang kita jumlahkan. Dan yang terakhir dari rumus ini yang harus diingat adalah jika bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif, maka nanti hasilnya dia pasti negatif. Nah, biasanya anak-anak ini kesulitan. Aduh, Ibu, aku bingung, aku lupa dan lain sebagainya. Nah, karena saya mengajar di SD, saya mencoba mencari cara bagaimana ya supaya anak-anak itu lebih mudah mempelajari ini. Nah, di sini saya mengajak mereka untuk bernyanyi. Nah, bernyanyinya itu kita menggunakan jargonnya salah satu artis yang cukup terkenal, yang kebetulan memang saya sering dengar anak-anak itu bermain-main dengan jargon tadi. Maju mundur cantik, walaupun kadang-kadang ada diganti dengan kata-kata yang yang mereka sesuaikan lah dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini saya pakai dalam pembelajaran saya. Maju mundur cantik, ya. Nah, di sini saya ajak mereka, nah ayo coba kita main maju mundur cantik untuk belajar bilangan bulat nih biar gampang, saya bilang. Ternyata mereka senang. Saya buatlah ini, saya ajarkan ke mereka, kemudian kita melakukan pada saat itu saya juga menyiapkan media yang bisa mereka pegang, yang bisa mereka gunakan, mereka pakai, sehingga di sini mereka mengingat sekaligus berbuat dan sekaligus menerapkan, begitu. Yang saya pakai di sini adalah sebuah boneka. Nah, boneka ini yang saya pakai. Saya bagikan ke mereka satu persatu. Nah, boneka ini boneka ini nantinya akan membuat mereka lebih mudah dalam melakukan kegiatan tadi. Nah, ini ya. Selain itu saya juga membagikan sebuah garis bilangan. Saya bagikan mereka satu persatu. Nah, baru kemudian kita coba mereka pegang satu persatu bonekanya sambil menyanyikan. Saya beritahu untuk posisi awal boneka ini
harus selalu berada atau selalu menghadap ke posisi sebelah kanan. Nah, kemudian selalu kita tempatkan di angka 0, itu posisi awalnya. Jadi jika kita mau melakukan atau menghitung bilangan bulat, maka posisi boneka Dora ini selalu menghadap ke kanan awalnya. Kemudian selalu berada di titik 0. Nah, kemudian kita sama-sama menyanyikan lagunya sambil kita goyangkan bonekanya. Ayo pertama menghadap ke kanan. Mereka akan menghadapkan bonekanya ke sebelah kanan. Kemudian digerakkan dengan tangan. Digerakkan dengan tangan. Jika tambah, maka boneka ini akan bergerak ke kanan atau maju. Tambah, maju, kurang, mundur. Cantik, cantik. Tambah, maju, kurang, mundur. Cantik, cantik. Positif, negatif, balik arah, maju, maju. Nah, di sini saya sekaligus menjelaskan. Jadi, Nak, kalau kamu ketemu dengan tanda positif negatif yang bergandengan, maka Dora akan balik arah, kemudian bergerak maju, maju. Nah, itu. Kemudian lagu selanjutnya adalah, kita balik dulu posisinya. Negatif, negatif, balik. Kan balik ke kanan lagi. Negatif, negatif, balik arah, mundur, mundur. Nah, gitu. Nah, ini untuk Doranya, dia akan posisinya akan mundur. Nah, ini ya, setelah balik arah, mundur, mundur. Nah, jadi di sini kita memberikan konsep dulu kepada anak. Tambah, maju, kurang, mundur. Cantik, cantik. Positif, negatif, balik arah, maju, maju. Jadi ketika ketemu bilangan positif dan negatif atau tanda positif negatif, maka si Dora yang awalnya tadi menghadap ke kanan, dia akan balik arah dulu. Nah, kemudian maju, maju. Nah, itu kalau bilangan positif ketemu dengan negatif atau tanda positif dengan negatif bergandengan. Itu dia harus balik arah kemudian maju. Kemudian jika kita balikan dulu boneka Dora ini menghadap ke posisi awal, yaitu menghadap ke kanan. Jika negatif, negatif, balik arah. Nah, balik arah si Dora nih. Balik arah, mundur, mundur. Nah, begitu. Nah, dari sini anak-anak akan lebih mudah mengingatnya. Jika mereka sudah paham dengan gerak-gerak boneka yang seharusnya, maka nanti kita akan langsung berlatih soal. Baik. Contoh misalnya, kita langsung saja masuk ke soal. Nah, ini. Kita ambil contoh yang mudah dulu. 2 ditambah 3 sama dengan, itu mah gampang, Bu. Biasanya mereka begitu. Jadi gimana, kemana, Nak? 2 bilangannya apa? Positif. Berarti dia bagaimana? Maju. Oke, maka Dora, karena bilangan positif, Dora akan maju. Majunya berapa langkah? 2. 1, 2. Nah, ditambah 3, karena 3 adalah juga bilangan positif, maka Dora akan maju lagi sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3.
Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan itu sudah bisa dibuktikan dengan langsung melakukan pada garis bilangan. Contoh selanjutnya, misalnya Dora kembali lagi ke posisi awal. Nah, ini Dora setiap awal perhitungan, awal menghitung, maka kita kembalikan dulu Dora ke posisi awal, menghadap ke kanan dan berada di posisi 0. Misalnya ada soal negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 dia adalah bilangan negatif. Karena bilangan negatif, maka seperti tadi ya, Dora akan mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Ditambah 3. Nah, karena 3 adalah bilangan positif, maka Dora akan maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Oh, ternyata jatuhnya atau berhentinya si Dora di angka 1. Jadi, negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, dari sini biasanya anak-anak, oh iya Bu, sudah mulai paham. Lanjut lagi, misalnya ada soal negatif 2 ditambah negatif 3. Kita kembalikan dulu Dora ke posisi awal, menghadap ke kanan, dan berada di angka 0. Bilangan pertama adalah negatif 2. Karena dia negatif, maka Dora mundur. Mundurnya berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Ditambah negatif 3. Nah, ini dia. Kita ketemu deh tuh. Tadi ya, tambah maju kurang mundur sudah positif, negatif. Nah, maksud saya seperti ini. Jika ada tanda yang bergandengan atau berdampingan, di sini ya, positif, negatif, balik arah, maka Dora harus balik arah dulu. Positif, negatif, balik arah si Dora. Maju, oh balik arah maju berarti positif, negatif. Majunya berapa langkah? Nah, ini majunya 3 langkah. 1, 2, 3. Oh, ternyata berhentinya di negatif 5. Jadi, negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Lanjut. Dora kembali dulu ke posisi awal. Ada soal negatif 2 dikurang negatif 3. Negatif 2, karena dia masih bilangan negatif, maka Dora harus mundur. Mundurnya 2 langkah. 1, 2. Dikurang negatif 3. Nah, ini kita masuk lagi. Tadi tambah positif, negatif, balik arah maju, negatif, negatif. Nah, ya. Di sini negatif, negatif, balik arah, mundur. Maka berarti karena di sini berdampingan negatif dengan negatif, maka Dora harus balik arah. Kemudian mundur. Mundurnya berapa langkah? 3 langkah. 1, 2, 3. Oh, jadi di 1 posisinya. Berarti negatif 2 dikurang negatif 3 sama dengan 1. Nah, demikianlah dari saya, Bapak Ibu sekalian, presentasi saya, pemaparan saya
mengenai yuk belajar bilangan bulat sambil maju mundur cantik. Mungkin begitu saja dari saya. Silahkan untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Endah atas pemaparan materinya. Demikian Bapak Ibu guru yang hebat, menarik sekali ya materinya, bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan minta ilmunya juga kepada Bu Endah untuk sharing kita. Baik Bapak Ibu yang hebat, monggo silakan yang akan bertanya pada Bu Endah. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ruspa. Ditanyakan kepada Bu Endah. Suaranya kurang jelas. Kalau ke saya, ke Bu Endah terdengar jelas, Bu? Putus-putus juga, Bu Tuti. Oh, gitu ya? Iya. Oh, Bu Ruspa tidak jadi bertanyanya. Mungkin bisa lewat chat mungkin. Boleh kalau misalnya kurang jelas di audionya, bisa melalui chatting. Ayo Bapak Ibu guru yang hebat, kesempatan untuk bertanya. Kalau belum ada yang bertanya, boleh saya bertanya, Bu Eni? Boleh, silakan Ibu. Ini materinya keren sekali ya. Kemudian itu nanti kalau diterapkan di sekolah, biasanya di sekolah yang sudah menggunakan ikhlas atau sekolah-sekolah sekarang sudah menggunakan laptop, infocus dan sebagainya, ini bisa digunakan untuk di kelas. Betul. Nah, ini kan untuk penjelasan kita materinya ke anak-anak. Betul. Terus anak-anak diberikan boneka. Nah, bonekanya itu maju mundurnya secara realnya gimana itu? Apa buat papan dulu atau bagaimana, Bu? Untuk anak-anak kebetulan itu bisa kreativitas kita aja, Bu. Jadi bebas gitu. Cuma sini kan saya hanya memberikan contoh pengalaman saya gitu. Saya memberikan mereka gambar boneka yang bolak-balik gitu. Kemudian juga gambar garis bilangannya sekaligus. Nah, di sini mereka langsung mempraktekannya masing-masing. Begitu, Bu. Iya. Jadi bisa dalam satu kelompok di mejanya masing-masing, bisa ke depan juga ya? Bisa, betul, kita, ya? Betul. Jadi ketika kita menjelaskan pertama kali, nah saya menggunakan selain saya menggunakan PowerPoint ini, saya juga menyediakan juga prototipe yang lebih besar, gambar yang lebih besar sehingga bisa terlihat oleh seluruh kelas gitu. Jadi saya tempel di papan yang besarnya tadi. Nah, mereka nanti ketika saya menjelaskan secara manual, tidak dengan laptop tadi, dengan PowerPoint, saya langsung mengaplikasikannya langsung dengan boneka yang besar tadi yang bentuknya sama dengan mereka. Dan kemudian mereka dapat maju satu persatu, bisa juga menggunakan laptop saya tadi gitu. Atau ketika saya memang sengaja menyediakan dua macam media. Selain PowerPoint tadi, saya juga menyediakan yang manual, yaitu berupa media gambar, yaitu boneka dan garis bilangan. Jadi di sini saya karena pernah pengalaman, kebetulan sekolah saya itu listriknya tidak stabil. Ketika saya menjelaskan, tiba-tiba listrik mati. Dan kebetulan laptop saya posisinya saat itu otomatis karena pakai infocusnya nggak nyala dong. Jadi saya tidak bisa menayangkan di depan. Nah, di sini berdasarkan pengalaman itu,
maka saya menyediakan dua media. Yang pertama laptop iya atau dalam bentuk PPT softnya. Kemudian juga saya membuat media gambarnya. Jadi seandainya terjadi lagi putus aliran listrik, saya sudah tidak kebingungan lagi. Saya bisa menggunakan yang media gambar tadi. Anak-anak pun tetap dapat praktek satu-satu ke depan secara bergantian. Begitu, Ibu. Oh ya, terima kasih Bu, keren ya. Cuma ini materi ini yang tadi pakai laptop, Iya, kemudian menggunakan alat peraga iya, itu eh, tidak, kalau di perkotaan sih udah oke ya, laptop dan betul. sebagainya itu Iya. pasti ada lah. Cuman kalau kita untuk yang di pedalaman Mm-mm. itu kan kita bisa menggunakan alternatif yang kedua itu, atau Iya, eh, 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 real langsung ya, anak dengan maju mundur cantiknya ya. bisa, iya. Bisa, betul. Di beberapa tempat sebenarnya banyak contoh sih, Bu ya. Jadi bisa ketika kita ada di, misalnya bosan di kelas, saya ajak mereka main keluar. Saya buat garis bilangan di lapangan. Kemudian mereka akan bergerak maju mundur cantik di atas gambar bilangan yang saya buat tadi. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, jadi mereka tuh senang Ya, gitu. Jadi belajar sambil bermain. iya. Iya, Itu malah itu metode CTL, pembelajaran CTL itu keluar kontekstual ya. contextual teaching learning. Iya, Nah, udah masuk iya, dalam model pembelajaran. iya, betul Oke, Bapak sekali. Ibu yang hebat, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Materinya cantik banget nih. Pas buat di sekolah-sekolah, anak-anak kita mulai dari kelas 4 sampai kelas 6, di SMP juga untuk lebih jelasnya bisa ini. Bisa, Bu. Iya. Bisa. Ayo silakan Sampai yang mau SMA masuk. bisa. Iya, betul, betul. Halo, Bapak Ibu. Host boleh nanya? Boleh, Bu. Monggo silakan, Bu Trinita mau nanya silakan. Trinita, Bu Tri mau nanya, monggo silakan. Terima kasih Ibu. Jadinya yang presenter terus ke moderator jadi ke host dong bertiga jadinya. Kayaknya cuma Iya, kita bertiga ya yang di room ini ya. Jadi acara hari ini milik kita ya, Bu. Milik kita iya. bertiga. Kan saya punya anak SD nih ya. Iya. Saya juga karena kebetulan saya juga nggak, saya ngajarnya di SMK. Jadi makanya saya bilang, waduh, saya refresh kembali nih belajar apa seperti kata Ibu bilang tadi, tambah plus, plus dan sebagainya tadi Iya. gitu kan. Saya kan suka, anak-anak suka nanya. Kadang jujur nih, kadang-kala udah nggak pernah buka hal yang kayak gitu, saya kembali belajar dulu gitu baru bisa ngajarin anak-anak. Tapi kalau Bu Enda wah mantep banget gitu kan cara pengajaran. Yang kayak gitu tadi yang misalnya Ibu praktekkan seperti itu maksudnya untuk kelas berapa ya, Bu? Ini sudah ada materinya di kelas 4 kalau KTSP. Oh, kelas, Ya, kurikulum oh, KTSP kelas 4. oh jadi kelas 4 ya ini Iya, ya, belajar betul. seperti ini ya. Kalau untuk kelas 4 dan kelas 6. Jadi kelas 6 itu kan keluar lagi kan? Iya. Untuk bahan ujian nasional gitu. Nah, di SMP juga ada. Untuk SMP juga ada. Oh, begitu ya, Iya, Bu ya. Mungkin emang kalau untuk belajar hal-hal seperti itu memang kebanyakan memang harus visual ya, Bu. Karena kalau misalnya kita seperti kalau menjelaskan saja di kelas ya anak-anak ya untuk siswa kayak aja misalnya SMK. Kalau Iya. misalnya kebanyakan kita ngomong itu udah nggak didengerin Nggak kecuali didengar, kita punya betul. Iya. Anak apalagi sekarang gitu loh, Bu. SD. Anak SD hal-hal yang menarik sehingga ada keingin tahunan yang lebih dalam seperti itu kira-kira. Oke, Iya, terima kasih jawabannya Ibu. sama-sama. Oke, Bu Trilita, eh, jelas ya yang disampaikan oleh Bu Enda, bahwa memang
materi ini bisa digunakan sampai SMA. Bahkan untuk Bapak Ibu guru yang istilah yang kelas rendah, mengajar kelas rendah yang punya anak tadi seperti Ibu juga bisa disampaikan kepada anak-anaknya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mungkin bisa sharing untuk yang di SMP ataupun di SMA, kira-kira masuk nggak dengan yang yang saya sampaikan gitu. Mengingat kalau di SMP juga saya kan kurang tahu gitu, cuman saya hanya pernah baca aja. Kalau di SMP itu ada juga bilangan bulat gitu. Terus kalau di SMA ya yang pastinya memang tingkat kesulitannya lebih mungkin dari yang ada di SD gitu. Di sini mungkin sambil sharing juga, kira-kira masuk nggak sih ini dengan apa yang saya sampaikan begitu. Mungkin Bu begitu. Endah, Iya. itu PowerPoint-nya kalau dimainkan, Iya. dipresentasikan, doranya bergerak atau tidak, Bu? Kalau tadi kan Ibu mainnya di PowerPoint yang kalau kita mau buat PowerPoint ya yang biasa, Betul, iya. belum Ha-ha, presentasi. betul. Saya mau secara presentasi bisa nggak, Bu? Gimana? Tadi kan Ibu menggerakkan doranya itu Ha-ha, digerakkan secara manual, betul. arti Ibu menggerakkannya Ha-ha, di tempat kalau kita mau membuat PowerPoint, iya. bukan di presentasi gitu loh. Oh gitu. Kalau di presentasi dia bisa bergerak, ketika kita klik bisa bergerak sendiri atau tidak. Kalau tadi saya lihat doranya itu ditahan pakai mouse terus dipindahkan gitu ya. Betul, iya. Tapi kalau di presentasi itu dia bergerak sendiri atau bagaimana, Bu? Kalau sudah di presentasi sudah bergerak sendiri, Bu. Bisa dilihat nggak, Bu, ini? Karena ini materi ini memang di SMP ada. Kebetulan gitu. saya kan ngajar SMP, tapi saya bukan guru matematika, cuman saya bisa mengajarkan ke teman gitu. Ternyata kalau buat seperti ini bisa bergerak juga. Saya minta boleh lihat contoh presentasinya, Bu. Bisa nggak dicontohkan di sini? Diperagakan lagi saja Bu Endah yang tadi bisa bergerak atau tidaknya gitu. Oh, berarti kita nggak masuk ke layar presentasi ya, Bu ya? Karena Ibu mau lihat. Masuk. Oh, masuk. Bu. Masuk ya. ya. Masuk ya. Oke. Tetap masuk aja ya, saya Oke, nah ini. Di full screen aja. Nah, ini ya. Iya, slide aja Ibunya. Ibu digerakkan kan. Nah, ini dia sudah bergerak sendiri. Nah, itu ya, Bu ya. Nah, itu dia bergerak sendiri sudah. Jadi kita nggak menggerakkan. Doranya itu. Oke, kita masuk ke ini berarti. Sebentar. Karena memang ini ada ininya, Bu, ada itu bergerak itu dia. Itu bergerak ya. Iya. Jadi berarti di PowerPoint itu ada fasilitasnya, Ibu. Iya, nggak maksud saya. Kebetulan saya juga sudah membuat presentasi melalui PowerPoint yang bisa bergerak. Betul. Kalau ini matematika, dia pun kan ada garis terangannya di sini. Apakah dia bisa bergerak melompat juga atau tidak gitu maksud saya. Jadi kan anak lebih tertarik kalau benda yang diamati itu kan bergerak. Betul, gitu. Iya. Kalau selama ini kan saya dulu kan ngajar SD juga, Bu. Iya. 11 tahun SD. Kalau SD kan semua harus bisa ya. Kita harus mata pelajaran apa aja kita bisa. Iya. Terus ketika menjelaskan ini saya biasanya anak yang suruh maju ke depan gitu. Maju ke depan, kalau bilangan ini dia melangkah 2 langkah. Terus kalau misalkan negatif ditambah negatif dia harus berbalik arah gitu kan. Kalau ini kan ibarat kata kalau pakai elektronik ya. Kalau pakai itu kan anak lebih menarik gitu.
Iya, betul. memperhatikannya kalau dia bergerak. Tapi kalau kalau kita gerakan pada pembuatan PowerPoint seperti tadi, Iya, anak SMP kan beda sama anak SD. Oh, ibu nggak bergerak gitu kan. iya. Tapi kalau sudah dipresentasikan seperti ini bergerak, tentu sangat menarik sekali gitu, Bu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Saran saya sih PPT yang Ibu tampilkan di sini Iya, itu di grup kecil. Ini justru instrukturnya belum ada ya, tapi kalau PPT itu boleh di-share di grup kecil dan iya. boleh share di grup besar. Oke. Tetapi kalau absen, flyer, terus YouTube itu di-share-nya di grup kecil saja. Karena Oke. yang membutuhkan adalah grup kecil itu untuk laporan tugas. Nah, Iya. kalau dimasukkan di grup besar, kasihan yang tidak di sesi itu dia harus manjat-manjat gitu kayaknya Iya, betul. sangat sangat banyak jadi yang masuk WA yang masuk itu. Jadi kalau di grup kecil hanya membutuhkan di grup itu untuk mengisi kantong tugas Iya. itu. Nanti memang di-share Saran nanti, Bu. saran saya nanti instrukturnya dimasukkan aja di grup kecilnya karena Iya. takut ada pertanyaan-pertanyaan ya Bu. Oke. Baik, Ibu benar-benar oke deh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih Bu Siti Sarah atas pertanyaannya. Bagus sekali itu sudah mewakili untuk Bu Siti Sarah bertanya seperti itu. Tadinya saya juga ingin menanyakan seperti itu, yang gerakan-gerakan itunya bagaimana. Ternyata mungkin itu teknik PowerPoint ya, Bu Betul, Endah ya. iya, betul. Teknik PowerPoint. Ada Nanti saya belajar fasilitasnya. lagi nanti saya belajar lagi ke Bu Endah Japri ya, teknik Boleh. PowerPoint-nya. Baik, Bapak Ibu, selain teknik PowerPoint yang ada di materi Bu Endah, materi matematikanya juga, ada yang bertanya lagi, silakan. Tidak ada? Saya menunggu. Ayo Bapak Ibu, silakan. Ini keren sekali loh materinya. Masih sholat. Bu Endah, Iya, sambil Ibu. nunggu teman-teman yang monitoring dan mau bertanya, saya tanya lagi deh. Boleh. Itu ketika pembelajaran ini sambil anak-anak sambil nyanyi dan sebagainya, Iya. itu kan juga bisa dimasukkan ya. Yang tadi nyanyiannya itu Iya. sambil nyanyi, sambil nah evaluasinya apakah anak per kelompok di dalam proses atau sendiri-sendiri? Saya tetap mengelompokkan anak gitu. Jadi untuk memudahkan mereka itu saling dengan temannya, saling berbagi, saling membantu gitu. Nah, untuk membuat lebih hiduplah kelas begitu. Jadi tetap mereka bekerja di dalam kelompok. Jadi saya saya buat semenarik mungkin dan mereka harus berusaha untuk bisa. Jadi dalam satu kali pertemuan itu semuanya harus bisa dalam satu kelompok. Kalaupun tidak bisa, harus berusaha. Makanya saya buat dalam kelompok. Jadi yang masih belum bisa, mereka harus belajar dengan yang bisa. Dan yang sudah bisa harus membuat temannya yang tidak bisa tadi supaya bisa, karena nanti terkait dengan nilai kelompok tadi. Begitu. Karena saya sudah membuat aturan main misalnya di awal. Ketika saya mau masuk materi, saya sudah bilang bahwa saya akan buat kelompok. Dan setiap kelompok harus bisa menjawab pertanyaan dan menjelaskannya menggunakan boneka tadi di depan. Siapapun nanti yang kebagian tugas untuk maju sesuai dengan nanti, jadi saya akan mengocok nomor
dari setiap kelompok. Jadi apa namanya, nggak harus ketua kelompok itu memilih temannya yang lebih pintar aja deh yang maju, tidak. Tapi tergantung pada nomor yang keluar, sehingga otomatis semuanya akan konsen ke depan. Begitu, Bu. Oke. Ada lagi? Oh, Pak Jumanta. Pak Jumanta mau bertanya, silakan. Aduh, baru masuk, Bu. Belum. Ya, baru masuk, belum paham. Oke nih. Sambil menunggu teman-teman Bapak Ibu guru hebat bertanya, melalui metode ini dengan alat peraga PowerPoint dan alat peraga langsung, berapa prosentase pencapaian KKM-nya, Bu? Alhamdulillah kurang lebih 80% lah, Bu. Oh, jadi sudah Iya. lumayan ya, Iya. melebihi KKM ya. Betul, melebihi KKM yang KKM. ditetapkan, iya, untuk apa namanya, pertemuan pertama. Bahkan pernah juga apa namanya, hampir 90%. Oh. Iya. Nah, berarti signifikan banget ya kalau menggunakan tanpa alat peraga dan menggunakan alat peraga. Nah, itu Betul, nyambung iya. juga tuh, Bu. Iya, Dengan- kebetulan ini bahan PTK saya. Nah, itu maksud saya begitu. Itu nyambung juga dengan Pak Jumanta tadi. PTK ini bisa dimasukkan untuk PTK gitu loh. Betul, iya. Kenaikan golongan. Mantap, Bu. Silakan dilanjutkan PTK-nya juga. Terima Oke, kasih. Bapak Ibu guru yang hebat, ada lagi yang bertanya? Kita sampai jam berapa ya, Bu ya? Sampai jam 7.45 ya? 8. 7.45. 1945 Ibu. Berarti masih iya. ada waktu. 1945 ya? Iya, iya. 1945. Masih ada waktu. Masih banyak waktu. Ayo, monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Menambahkan. Oke. Enggak, ini. Monggo silahkan di sharing lagi Bu Endah pengalamannya. Mungkin di antara teman-teman ada yang tertarik lagi dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Kemudian teman-teman hebat dan guru-guru hebat ini bisa sharing, bisa menerapkannya ke sekolah. Tip-tip apa yang harus dilaksanakan? Tipsnya ya apa namanya, memang kita harus mengkondisikan anak supaya yang pertama siap dengan materi kita, karena kalau bagaimanapun menurut kita mudah belum tentu menurut mereka. Kemudian yang kedua, menjaga tingkat kefokusan anak itu agar tetap tinggi. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya apa namanya, dengan cara membuat kelompok tadi dan membuat aturan main, di mana aturan main di sini bahwa siapapun nanti, nomor siapapun nanti. Jadi saya membuat apa namanya, alat kocokan seperti arisan yang berisi nomor Snowball ya? Pakai Ah. snowball. Ya, Model seperti pembelajaran itu snowball. Bisa bola salju bergelinding. ya. Ya bisa. Nah, jadi nanti setiap kelompok, anggota kelompok itu ada nomornya gitu. Setiap anggota kelompok itu memiliki nomor 1, 2, 3, 4. Nah, nanti saya akan kocok nomor kelompok dulu. Nomor kelompok mana yang keluar? Misalnya kelompok 6. Kelompok 6 ada 5 anggotanya. Maka saya akan kocok nomor anggota. Nomor berapa yang keluar dari anggota yang kelompok 6 tadi? Nah, nomor yang keluar itulah nanti yang akan maju ke depan menjelaskan. Nah, dari sini otomatis mereka akan deg-degan. Waduh, jadinya siapa aja dong, Bu? Begitu kan? Otomatis mereka akan apa namanya, berusaha untuk bisa mengikuti, untuk fokus, dan kalaupun tertinggal atau tidak bisa, dia harus bertanya dengan teman satu kelompoknya, dan teman satu kelompoknya nanti akan, ayo kamu nanti siapa tahu nanti kamu apa namanya yang maju,
nanti nggak bisa jelasin gimana, kita semua nanti yang bakal jelek. Nah biasanya kan mereka begitu kan. Nah dari situ akan terbentuk kerjasama dalam satu kelompok. Nah sehingga itu yang membuat nilai-nilai dari mereka itu bisa di atas KKM, begitu Bu. Bagaimana Ibu dan Bapak sekalian? Jika ada masukan, saya persilahkan mengenai belajar bilangan bulat sambil maju mundur cantik. Bu moderator, sepertinya ada yang bertanya tuh Bu Pajro. Halo Bu. Ya, itu ada di chat, katanya izin, boleh nggak simulasikan lagi maju mundurnya? Oh begitu. Yang dipresentasikan ini di PPT-nya. Oh boleh. Simulasikan maju mundurnya. Oke, saya coba share lagi untuk maju mundurnya. Langsung ke ininya aja ya, cara menghitungnya. Ya, boleh. Oke. Jadi untuk, ini rumus yang harus diingat oleh kita semua sebelum kita melakukan perhitungan bilangan bulat positif dan negatif. Bahwa jika bilangan positif ketemu dengan bilangan positif, nanti hasilnya pasti akan positif. Tapi jika bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif, hasilnya nanti bisa negatif atau bisa positif. Jika bilangan negatif bertemu dengan bilangan positif, maka sama hasilnya juga bisa negatif, bisa positif. Sementara jika bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Dan ini bisa kita buktikan dengan menggunakan tadi garis bilangan dan bonekanya. Nah ini ya. Nah ini sengaja saya pakai jargon dari salah satu penyanyi tanah air yang cukup pernah viral, sehingga banyak digunakan oleh anak-anak untuk bermain-main. Sini cuma saya ganti jadi maju mundur cantik. Nah ya di sini tambah maju kurang mundur cantik. Nanti bonekanya ini akan kita gerakkan. Jika tambah maka dia akan maju. Jika kurang maka dia akan mundur. Nah positif negatif balik arah maju. Jika nanti kita menemui tanda yang berdampingan, misalnya positif dengan negatif, maka boneka Dora ini akan balik arah, kemudian maju. Tapi jika negatif balik arah mundur. Jika ada dua tanda yang berdampingan dan tanda itu adalah negatif, maka Dora akan balik arah, kemudian mundur. Contoh, positif, bilangan positif ditambah dengan bilangan positif. Nah, yang perlu dijadikan perhatian di sini adalah cara majunya. Sebentar. Di sini 2 karena dia bilangan untuk posisi awal, Dora ini harus selalu menghadap ke kanan dan berada di posisi 0. Cara majunya tergantung pada ini bilangan positif, maka dia akan maju. Bilang 2 maju 2 langkah. Ibu kalau misalnya tanya tekniknya, jadi itu nanti ada beberapa pilihan di PowerPoint. Apakah majunya itu berdasarkan kita klik, maka dia akan maju. Selama kita nggak mengklik, maka dia nggak akan maju, begitu Bu. Nah kemudian kalau misalnya Ibu berdasarkan satu lagi sesuai setelah kita tayangkan, maka dia nanti akan maju sendiri tanpa kita klik, begitu. Nanti di situ ada beberapa pilihan, Ibu silakan coba-coba, begitu.
tambah 3 karena dia positif juga, maka Dora akan maju 3 langkah. 1, 2, 3. Oh, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Walaupun anak itu sudah tahu, ibu gampang 2 tambah 3 sama dengan pasti 5, nggak usah pakai boneka juga, betul. Tapi ini akan bermanfaat jika kita bertemu dengan bilangan positif ketemu dengan negatif tadi, atau tanda positif berdampingan dengan tanda negatif. Jadi 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Selanjutnya misalnya, nah ini. Negatif 2 ditambah 3. Karena dia negatif, maka Dora akan mundur. Sebanyak 2 langkah. Kemudian yang selanjutnya tambah 3. Maka Dora akan maju sebanyak 3 langkah. Karena dia positif. 1, 2, 3. Oh, jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1, bukan 5 atau negatif 5, begitu. Jadi ini untuk pembuktiannya, kenapa kok harus 1, begitu. Kemudian misalnya ada lagi soal negatif 2 ditambah negatif 3. Berapa ya? Kita buktikan dengan menggunakan jargon tadi. Negatif 2, karena dia negatif, maka Dora akan mundur sebanyak 2 langkah. Ditambah negatif 3, nah ini, ya, tambah maju, kurang mundur, positif, negatif. Nah, di sini ada 2 tanda yang berdampingan. Maka di sini, ya, positif, negatif, balik, arah, maju, maju. Nah, itu ya. Jadi karena ada tanda positif, negatif, balik arah, maka Dora harus balik arah. Kemudian maju 3 langkah. 1, 2, 3. Oh, jadinya negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Begitu Bapak Ibu. Oke, demikian penjelasan dari Bu Endah. Bapak Ibu yang tadi bertanya sudah disimulasikan lagi. Waktunya tinggal 5 menit. Ada lagi yang mau bertanya? Wah, penjumlahan bilangan bulat nih. Betul Bapak. Iya Pak Nur, monggo silakan. Mau ditanyakan? Saya baru masuk nih. Harus dari mana dulu mulainya nih? Dari cantiknya saja boleh. Masih ada dikasih kesempatan 2 menit lagi. Nanti kan harus ada ditutup sama kesimpulan. Ini saya baru lihat penjumlahan pengurangan atau berikut perkalian? Masih bilangan bulat, Pak, penjumlahan sama pengurangan. Karena untuk SD ya, SD ini. Betul, iya. Ya, nah, soalnya SD juga perkalian juga ada juga. Betul, Ya, kelas tapi 6 ya untuk Pak. masih yang kelas rendah, bilangan bulat. Mungkin untuk untuk perkalian Bapak bisa sharing. Bapak ngajar kelas berapa Pak? Saya ngajar kelas berapa ya? Kelas 6 juga boleh deh. Kepala sekolah ya Pak. Maaf dengan Bapak kepala sekolah. Ya mungkin pernah punya aja. pengalaman gitu Pak. Ya kan Pak, mungkin pernah punya pengalaman gitu. Bagaimana kalau misalnya ini diterapkan di di perkalian gitu. Kira-kira menurut Bapak masuk nggak dengan jargonnya saya tadi gitu. Maksudnya tadi lagunya tadi. Maju mundur cantik Masalahnya tadi. tahu lagunya nih tadi apa nih, Gitu saya ya baru Pak masuk ya. nih. Oke, saya ini lagi Pak ya untuk lagunya. Tadi di sini. Nah, ini Pak. Nah, ini lagunya Pak. Bu Endah, Iya. karena waktunya kita tinggal 2 menit lagi. Iya. Nanti Bapak Nur
boleh bertanya Japri atau nanti lewat YouTube kan diulang lagi ya, udah rekamannya. Iya. Saya Pak Rosi. Ya, karena ini tinggal 3 menit lagi ya, Bu Pajero ya. Ya, Iya. monggo. Iya, Ibu, 3 menit lagi, Bu. 3 menit lagi. Ibu Tuti, tadi bukan Pak ini, itu Pak Rosim, Bu, bukan Pak Nur. Pak Rosim, kepala sekolah teladan tuh sama kayak Ibu, kayak Ibu Oh. Tuti. Hebat. Udah rekaman oke. Oke. Ibu Tuti, mohon di grup kecil instrukturnya dimasukkan ya, Bu. Tolong dimasukkan iya. karena takut ada yang tanya. Iya, siap Ya. Ibu. Iya. Terima kasih sayang. Ya, silakan diambil kesimpulan. Bu. Iya, Bu baik. Enda silahkan disimpulkan. Baik. Halo, suara saya jelas nggak? Iya, jelas sekali, Bu. Iya. Silahkan disimpulkan. Iya, baik, Bapak Ibu hebat sekalian. Dengan yuk belajar bilangan bulat sambil maju mundur cantik ini, saya rasa dapat mempermudah kita menyampaikan konsep kepada anak. Bagaimana sih menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat dengan media PowerPoint bisa, atau mungkin media gambar juga bisa. Nah, di sini saya kebetulan sudah membuktikannya, di mana ketika awal saya tidak menggunakan media ini, nilai yang dicapai itu sangat-sangat jauh dari yang saya harapkan. Tetapi ketika saya menggunakan alat bantu ini, ternyata luar biasa. Selain mereka juga sangat-sangat tertarik, nilai yang didapat pun sangat memuaskan. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu bisa mencobanya masing-masing di kelasnya dan membuktikannya sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya. Terima kasih Bu Endah atas paparan materinya. Insya Allah bermanfaat sekali dan Amin. keren ya, Bapak Ibu guru hebat. Mudah-mudahan nanti setelah pemaparan ini ada lagi materi-materi yang lebih hebat. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bu Endah dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup materi Bu Endah dan saya kembalikan lagi ke host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ya pemaparan dari Bu Endah mengenai belajar menghitung bilangan bulat sambil maju mundur cantik, dan sudah diberikan kesimpulan karena waktunya sudah habis. Dan untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada hostnya yang sudah hadir pada hari ini untuk season berikutnya, Pak Jumanta. Ya, siap. Iya, saya serahkan kepada Pak Jumanta ya. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jadi Trilita pindah dan ke saya. Oke, udah. Bu Trilita. Terima kasih Bu Trilita. Ya, hadir Terima Ibu. Terima kasih Bu Bu Enda. Enda. Bu Enda sama Ibu. Ya, saya masih di sini. Jangan lupa Moderator sudah siap? Ih, mantep banget. Siap, Malam-malam saya. masih di sekolah. Hebat. yang bertugas absen. Jangan lupa absen. Oh. Yang bertugas absen jangan Saya lupa. juga ya. Oke. Iya, Bu Endah Iya, oke, siap. moderatornya. Halo, Iya, halo. halo. Suara saya sudah dengarkah, Bu? Saya di bilik musyawarah. Ya, sudah dengar saya, Bu. Saya presenter ya, Bu. Ini Iya, Ibu. jadwal saya. Betul, ya. Nyobain dulu ya, dicoba Oke, dulu ya. iya. Sebentar. Mantap, dikasih ke Bu Lilik Musyarofa, itunya jadikan Bu Lilik sebagai presenter. Pak Juman,
Lilik, jadikan Bu Lilik sebagai presenter. Oke, bentar. Bentar. Bu Lili, oke, bentar. Oke, sudah. Oke, sip. Sip, Mbak. Moderatornya siapa? Saya, Pak. Bu Endah. Bu Endah ya? Iya, betul, Pak. Baik. Kita mulai ya. Benda yang rekam juga. Oh iya, saya masih ngerekam ya?